warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Damayanti dari SMA Negeri 7 Takengon, Kabupaten Aceh. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Modifikasi Alat Praktikum Sederhana untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains pada Konsep Respirasi Anaerob. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwasanya pembelajaran biologi ini tidak dapat terlepas dari kegiatan praktikum yang memberikan pengalaman secara nyata kepada peserta didik. Kegiatan praktikum dapat menumbuh kembangkan keterampilan proses sains pada peserta didik. Keterampilan proses sains ini sangat penting dalam proses pembentukan ilmu pengetahuan dan melatih peserta didik dalam berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Best practice ini menceritakan pengalaman peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran berupa modifikasi alat praktikum sederhana pada konsep respirasi anaerob. Latar belakang dari penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh penulis sebagai seorang guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Di masa COVID-19 ini, jumlah jam tatap muka itu semakin singkat, di mana 1 jam pembelajaran dihitung 25 menit. Hal ini tentu saja menjadi kendala bagi guru dalam melakukan kegiatan praktikum yang membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana yang terdapat di laboratorium sekolah juga menjadi kendala dalam melakukan kegiatan praktikum. Sehingga penulis melakukan modifikasi media pembelajaran supaya kegiatan pembelajaran dapat terus berlangsung. Kelebihan dari modifikasi alat praktikum sederhana ini adalah yang pertama, waktu pengamatan yang dibutuhkan itu lebih singkat, sehingga sangat cocok diterapkan di masa pandemi COVID-19. Menggunakan bahan yang sangat mudah didapatkan di lingkungan sekitar karena menggunakan botol plastik yang bahkan menjadi limbah di sekolah kami. Alatnya mudah dirakit, harganya lebih murah tentu saja karena sebagian besar menggunakan bahan bekas, mudah digunakan, tidak mudah rusak karena terbuat dari plastik, dan data yang diperoleh dari hasil kegiatan praktikum merupakan data kuantitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan lembar observasi. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan membandingkan nilai pretest dan posttest peserta didik, lalu data tersebut dianalisis menggunakan uji N-gain untuk mengetahui tingkat peningkatan keterampilan proses sains dari peserta didik. Selain itu, lembar observasi juga dianalisis sebagai data pendukung dari data kuantitatif. Pada gambar di samping terlihat bahwasanya antara nilai pretest dan posttest mengalami peningkatan, baik pada aspek keterampilan proses sains maupun pada aspek kognitif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan proses sains itu akan memberikan dampak positif terhadap kognitif atau pengetahuan peserta didik. Untuk mengetahui besarnya peningkatan keterampilan proses sains tersebut, dilakukan uji N-gain dan hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata N-gain yaitu 0,77 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan proses sains pada peserta didik itu termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini didukung oleh data dari lembar observasi, di mana lembar observasi menunjukkan data sebagaimana pada gambar di samping. 37,5% siswa sangat terampil, 41,7% terampil, 16,7% cukup terampil, dan 4,2% kurang terampil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modifikasi alat praktikum sederhana yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran pada konsep respirasi anaerob dapat meningkatkan keterampilan proses sains yang berdampak positif terhadap pengetahuan dari peserta didik. Sekian pemaparan tentang karya tulis ilmiah saya. Harapan saya dapat terus berinovasi dalam mengembangkan pendidikan dan dapat memotivasi guru-guru lain untuk terus berkarya dan berinovasi dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.